sekarang yang di bawah. Hah? Yang bawah sekarang yang di bawah. Ini tadi Aku nggak mahal ini. Waalaikumsalam. Iya. Enak nih tadi. Nasi kuning. Hai. Wow, wow, wow. Telegram kita juga yang tadi Tribuners. Budi Food. Like dan subscribe ya. Iya tahu. Kenapa terus? Apa itu? Apaan sih? Nih, Ah, apa kalau ya? kita Hmm. Makan dulu nanti. mau lihat dokter-dokter muda Makassar yang hebat inilah empat orang ini. Mana? Ini dokter Sakti, Hmm. ini dokter Arif Santoso, Hmm. ini calon dokter. Ini yang dokter Sakti ini yang rawat Prof Idrus Paturusi waktu COVID. Nah ini Satgas COVID juga ini ketua Makassar Recover. Iya iya iya. Ini sekjen Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Wih, masih belum jadi dokter nah, jadi sekjen nih. Dokter hebat semua ini. Mereka inilah yang menjadi, mereka semua ini dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Oh. Jadi itu Universitas Bosowa itu kan uni namanya itu perkumpulan. Mm-mm. Kayak Uni Soviet itu nanti Iya. perkumpulan Soviet. Mm-mm. Uni Eropa, Iya. perkumpulan negara-negara Eropa. Unicorn, Oh, oh. universitas, perkumpulan persitas. Ada juga itu Unihel, Perkumpulan perkumpulan orang-orang Wisata. terhormat, berperilaku terhormat. Wih. Unibos artinya Perkumpulan orang Bosowa. bos. Oh, bos-bos. Jadi Unibos itu artinya kumpulan para bos. Hmm. Jadi kalau mau jadi bos, ya masuk Nah, nanti di masuk ke Unibos, Unibos. Universitas Bosowa. Bisa jadi lagi kuliah tuh kalau seperti kita ya. Bisa. Kalau sekarang kuliah dari orang dulu di rumah kuliah. Jadi masih ada satu gelar kubur saya ini. Ada satu gelar kita berburu. Mereka makin kaya karena COVID. Wih, masa ya? Mereka makin kaya. Karena COVID. Kenapa Mitlas? Jadi Hmm. COVID ini ibarat pisau bermata dua. Iya 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 iya. Ada orang yang mampu memanfaatkan situasi akan menjadi semakin kaya. Hmm. Seperti apa itu? Seperti pengusaha-pengusaha itu, Hmm. seperti penjual vaksin, Iya. penjual obat-obat, Mm-mm. penjual ventilator, Oh iya. penjual hand sanitizer, Hmm. Penjual betul masker. tahu. Ah. penjual face shield. Momennya tahu. Makanya Jack Ma, Mm-mm. pendiri Alibaba, Mm-mm. yang sejak tahun 2019 ke itu Mm-mm. menjadi orang terkaya di Cina, sekarang sudah di urutan keempat, Ush. dilambung oleh pengusaha-pengusaha alat kesehatan. Betul. Jadi bahwa benar juga itu kalau COVID itu adalah bisnis. Mm-mm. Benar juga kalau COVID itu disebut konspirasi. Hmm. Tapi benar juga kalau COVID itu adalah virus yang mematikan. Betul. Sebagian orang menjadi malapetaka. Sebagian orang Yang lain menjadi keuntungan. itulah yang mengemuka dalam diskusi dan bedah buku forum dosen yang berjudul COVID-19 virus, bisnis, atau konspirasi. Wih, keren ya deh judulnya. 1000 yang terbitkan ini buku. Oh, Virus, bisnis, atau konspirasi. Dan semuanya benar. iya tahu. COVID-19 itu virus. Iya. COVID-19 itu adalah ladang bisnis. Mm-mm.
COVID-19 itu adalah konspirasi. Kenapa disebut konspirasi? Iya. Karena awalnya kan diduga ini sengaja dibikin oleh ilmuwan di Wuhan. Iya. Makanya Amerika sampai sekarang itu menuduh Cina yang bertanggung jawab dengan COVID ini. Disebut konspirasi. Cina juga bilang, justru di Amerika sudah lebih luang ada. Jadi pertarungan, makanya tadi Dr. Ula Nuhrawat tadi mengatakan, Iya. ini sebenarnya COVID-19 ini pertarungan dua gajah. Iya. Yang kasihan ini adalah semut-semut di sekitar gajah-gajah. Iya, Terjadi kodok. jatuh. Nah, sekarang buktinya orang di China sudah bebas, Iya. merdeka. Amerika juga sudah menyatakan negaranya bebas setelah 100% warganya divaksin. Indonesia per 14 Juli 2021 ini baru 7% warga Indonesia yang divaksin, termasuk kita ini semua. Dan targetnya 75%. Jadi masih butuh waktu perjalanan panjang. Tadi kan Menteri Kesehatan sudah mengingatkan, bilang jangan kaget kalau tiba-tiba melonjak kasus positif. Karena katanya sebenarnya kasus-kasus itu sudah terdeteksi sejak beberapa hari. Cuma tidak tercatat, Pi. Oh. Jadi kalau misalnya hari ini, misalnya besok atau besok, misalnya sekarang kan Indonesia itu kasus harian tertingginya 5.000 Wih, tambahan positif per hari. 5.000 atau 50.000 itu ya? tingginya 5.000 ya. 5.000. Kalau tiba-tiba besok 7.000, jangan Iya. kaget. Karena sesungguhnya hari ini sudah 7.000. Cuma belum sempat terinput datanya, belum sempat, berarti besok misalnya baru terinput ya. Kira-kira begitu maksudnya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu. Jangan kaget kalau besok lusa ini tiba-tiba terjadi lonjakan kasus yang diumumkan. Sekarang kan kasusnya itu diumumkan oleh BNPB. Iya. Jadi Tribuners tadi itu sekitar 4 jam Diskusi. diskusi di Universitas Joshua di Fakultas Kedokteran. Hadir semua di sana pakar-pakar itu. Iya. Prof. Idrus Paturusi, Dr. Ari Suryantila, pokoknya dari segala macam disiplinnya. Hadir semua dari jam 1 sampai jam 5, hampir jam 6. Ini membahas tentang virus 19 dari berbagai disiplin ini. Yang hebatnya itu Tribuners karena isi buku yang diterbitkan oleh Forum Dosen dan Tribun Timur ini sebagian besar sudah didiskusikan semua di Tribun Timur oleh Forum Dosen. Iya. Jadi hasil diskusi itu kemudian dikumpulkan, dielaborasi menjadi buku. Kerennya dia. Kira-kira seperti itu. Dan ada lagi satu terobosan baru Wali Kota Makassar, Bapak Dani Kumanto. Iya tahu. Namanya isolasi apung. Iya. Aslinya isolasi ini. Karena nanti orang kalau positif di Makassar itu dibawa ke tengah laut. Tidak boleh lagi ada positif COVID-19 yang berada di daratan Makassar. Baru ditenggelamkan. Semua yang positif COVID-19 di daratan Makassar harus angkat kaki dari bumi Makassar ke laut Selat Makassar. Puisi itu, puisi. Puisi. Oh tidak. Sihir ini, sihir. Oh sihir. Nah, bilang Pak Dani Kumanto kata-kata itu adalah sihir. Jadi inilah kapalnya. Sudah kita lihat. KM Umsini. Deh, kapal pertama di Indonesia. Salah satu kapal legenda Iya. Indonesia. Saya naik kapal laut pertama itu sekitar tahun 96. Nah ini, sini. Umsini. 95 kayak itu. 95 atau 96 naik Umsini. Ya, 95 96. 95 96 di berapa puluh tahun lalu. Jadi nanti
kapal ini bisa memuat 2.000 orang positif. Wih. Jadi kalau ada lagi orang positif yang mau dikasih naik, dekat-dekat lagi ke pantai. Kalau naik semua bawa lagi menjauh. Iya. Aslinya ini. Dia aja ke wisata dia. Barusannya tidak mungkin itu corona berenang. Iya. Turun ke laut baru berenang ke darat. Tapi sama air kayak itu. Apalagi air asin. Apalagi air lautnya Makassar campur-campur oli sedikit. Oh, deh. Ini nomor itu. Jadi ini terobosan luar biasa dari Pak Dan. Jadi banyak sekali terobosannya Pak Dan. Banyak sekali tuh. Semenjak beliau dilantik lagi menjadi wali kota Makassar pada Februari 2021 yang lalu, beberapa jam setelah dilantik, beliau langsung memproklamirkan Makassar Recover. Kemudian beliau membentuk RAIKA, pengurai kerumunan. Kemudian memunculkan Hunter COVID. Kemudian melahirkan lagi Satkat Detektor. Sebelumnya ada yang namanya Inspektur COVID. Banyak sekali. Ini ada lagi isolasi apung. Ada masuk komentar ya, pesan. Kakak rektor yang kemarin ketawa Ki. Apa sih Nabi bilang? Langsung bilang hehehehe. Kak Dokter Mariam itu kan. Pas saya balas juga komentar bilang hehehehe. Kakak Indah Bedek kemarin lompat nih. Iya kau. Bagus cantik. Jagoan. Saya bilang, aku balas gitu bilang, kita itu yang anu. Hati-hati mama. Orang gila ini Pak. Selalu lompat begitu, orang nanti keseleo. Iya, hati-hati kita Kakak Indah deh. Kita tahu itu andalan kok Iya, ada apa-apa dengan kita. Nah kita itu bupati perempuan di Sulawesi Selatan. Satu-satunya itu. Iya. Sudah Sudah Mi. Wah. Dah ada lagi pada. Gara-gara Kakak Indah. Kakak Piang. Itu bagi Kakak Piang bagus, berdirilah kita. Apa? Siapa ini? Siapa ini? Nah. Jadi, Ya, situ bagi padek. sini mau. Ya. PSM. Iya. Ya mau ke PSM Makassar. Melo ya. Kenapa sih nelo? Ya, asal jangan. Asal jangan redaktur olahraga. Loyo. Tetap Iya. Ini masih seputar pembentukan squad Laskar Pinisi. Iya. Jadi sementara menunggu jadwal Liga 1 yang belum jelas juga. Pemain di bawah arahan pelatih Milo itu masih terus memburu pemain. Jadi sekarang itu PSM sudah ada 29 pemainnya. Dari 29 ini, Iya. pelatih menyebut hanya ada 12 sampai 13 pemain yang siap pakai. Maksudnya siap untuk bermain di kompetisi kasta tertinggi gitu. Masih banyak pemain muda. Iya. Akademi itu ada 7 gitu. Jadi masih butuh 5 pemain lagi untuk mengarungi kompetisi Liga 1 dalam satu musim. Itu dibutuhkan 18 pemain yang harus siap tempur. Kalau aturannya PSSI regulasi jumlah pemain yang bisa didaftarkan itu maksimal 35. Sekarang 29. Milo minta 5 pemain tambahan. Iya. Sudah dimasukkan nama-namanya ke manajemen. Iya. Tinggal dieksekusi. Meskipun pelatih asal Bosnia ini mengakui dalam kondisi sekarang pandemi masih terjadi tuh, apalagi di Indonesia ini semakin tinggi angka COVID, maka mendatangkan pemain itu agak sulit. Iya, agak berat sedikit. Ya. Utamanya pemain asing, kan masih ada Iya, 2 tahu. kuota pemain asing. Iya. Yang sisanya untuk PSM itu sebentar dicari.
Ya begitulah, jadi kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut. Intinya para pemain tetap semangat, tetap latihan. Iya. Meskipun kompetisi belum ada kejelasan, supporter juga harus tetap semangat. Iya tuh. Nah, ini ada juga berita persiapan PON, Pekan Olahraga Nasional. Kontingen Sulsel ya setelah vaksin kemarin dan tes fisik itu meskipun belum diumumkan hasilnya tuh tes fisik, semua atlet di beberapa cabang olahraga itu Iya. tetap melakukan persiapan Hmm. di masa pandemi ini. Nah, salah satunya tuh atlet Anggar. Hmm. Cabang olahraga Anggar menjadi salah satu cabang andalan di kontingen Sulsel. Iya. Itu latihannya tetap di Matoin. Oh, di mana itu dong? Kan stadionnya jadi robohkan, masih ada jigornya tuh. Iya tahu, adik. Siapa yang di Tribuners? Jadi digor latihan. Oh. Nah, untuk cabang olahraga Anggar, Satgas PON Sulsel atau dari pemerintah KONI Sulsel dan Dispora Sulsel itu menargetkan Anggar dapat 1 perak. Di PON Satu Papua. perak? 1. Tapi pelatih Anggar Sulsel maunya emas. Ih, Ditarget ke perak. harus dia mau dioptimis. tetap optimis. Itu Tribuners. Olahraga gitu Tribuners. Jadi ya kita dukung terus kontingen Sulsel agar tetap berprestasi di PON Papua nanti itu Oktober. Oktober. Semoga tidak ada penundaan lagi. Oke deh. Ada kakak Boci juga. Hah? Nah, jadi gagal tim merapat. Masa? Iya, ada tadi di Makassar. Oh, tapi transit. Transit dia, katanya dia ke tim salah satu tim di Pulau Kalimantan. Ya, hitungannya satu di tim Liga 1 kan. Iya. Punyanya Bapak Nabil, Bro Nabil, Iya. Nabil Hussein. Oke deh. Kampus. Kampus tahu ah. Ini kalau terkait kampus itu Bapak Prof Jasrudin selaku kepala Dikti Wilayah 9 itu menyebut saat ini ada 4 kategori dosen, tipe dosen. Iya. Dan rata-rata dosen sekarang lebih banyak fokus mengajar. Tribuners, padahal dosen itu ada tugas pentingnya juga, Apa tugas itu? tridharma perguruan tinggi, pengabdian masyarakat, Iya tahu. riset ya. Nah, makanya itu ya, dia bilang sekarang itu dosen banyak yang sibuk ngajar, kurang yang memperhatikan riset. Padahal sebagai akademisi bukan cuma tugasnya mengajar, tapi harus menghasilkan riset untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat banyak. Jadi kalau datanya pangkalan data Dikti itu menyebut sekarang ya masih rendah ki hasil risetnya para akademisi Indonesia. Dari 177.000 dosen yang terdaftar sebagai peneliti di Sinta, per tahunnya itu cuma 34.000 hasil risetnya. Oh, udah. Berarti Sedikit adik. berapa persen gitu? Ya, kalau menurut Prof siapa yang dekan pasca sarjana Unhas, Prof Jamaluddin Jompa bilang untuk mentaktis itu para dosen harus ajak mahasiswanya terlibat. Betul. Karena kan mahasiswa itu banyak ide-idenya juga. Iya tahu. Jadi ya kita harus berkolaborasi juga deh akademisi dengan para mahasiswa supaya menghasilkan riset yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Wih. Oke deh. Kekasih. Gitu belah. Kuang. Gini ya dua politik Depan napi Sulsel pura po. Maga susah. Sulsel. Gani din renang galada ni po. Sulsel itu masih masih seputar corona po. Masih corona. Misalnya Toraja ini
sudah berapa puluh ribu juga dia sudah vaksin. Kemudian di Goa juga lebih banyak lagi, termasuk Wajo vaksin semua ini Bang, ini sudah selalu digaungkan ini pemerintah. Saya tidak pakai masker karena di ruangan ini cuma saya Jipuang. Iya, yang sendiri ya kita berdua aja kayak baru aja saya masuk Saya selalu pakai masker. Bang, kalau untuk ini yang paling menarik ini Bang. Yang Pak Jokowi yang langsung buka tadi, yang yang di komunitas ini untuk Makassar yang buka tahu ini proses vaksinasi di SMP, sekolah-sekolah. Ini 1.250 pelajar di Makassar ikut vaksinasi tahu. Tahu, bagus aja. Ini mantap di Makassar ini. Banyak tahun warganya kayaknya. Iya. Kemudian dia bilang Pak Dani, target kita dulu itu 309.000 gitu, 390.000 targetnya. Targetnya dulu 224.000. Sekarang tahu berapa mi divaksin? Berapa mi? 300.000 lebih. Wih, banyak. Berarti melebihi target. Betul tahu. Tapi ditarget lagi karena targetnya melebihi, ditarget lagi. Ditambah. Ditambah itu kayak Tommy kita kodong kalau dia ditarget ke 1M, 2M sih lagi bulan depan. Nah, kayak gitu Bang. Iya. Terus kalau lapar kalau lapar ini dorong payung hukum kerukunan kemudian keberagaman yang live tadi di Tribun. Iya. Tonton Miki di videonya di Tribun Timur. Oke deh. Kemudian pilkada serentak Bang. Nah, Pilkada serentak di Lutra itu sudah makan korban. kodong. Iya. Pendukung 01 tewas ditikam di desa Tandung. Padahal 233 personil diturunkan untuk mengamankan ini Lutra. Saya tidak tahu apakah ini kecolongan atau seperti apa. Tidak tahu. Yang jelasnya, saya bilang Pak Kapolresnya, 2/3 kekuatan Polres kita turunkan untuk mengamankan hari ini. Tapi kecolongan juga. Tapi kecolongan juga. Tapi yang hebatnya 30 menit dia tangkap itu pelaku. Ih, hebat deh. Ada apa? Hebat memang ini kalau bos AKP Amri ini cepat dia dapat kalau pelaku. Iya. Untuk berita-beritanya karena ini baru pilkadesnya Lu Utara, masih ada pilkadesnya yang mereka biasa kita baca. Oke deh. Masih mana Jolo. Oke, Pak deh. Bye. Dah.